Shalom, selamat pagi Sidang Jemaat Galang Ninghyang Abian Base yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini Senin tanggal 2 Agustus 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberi kekuatan baru bagi kami untuk bersama-sama kami akan melakukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya kami rindu mendasari hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berfirman atas kami pada saat ini. Karena kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13, lalu yang kedua dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan dari Keluaran 14 ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara, bertahanlah, Ia setia. Inilah yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Sangat yakin bahwa Bapak Ibu pernah mendengar sebuah peribahasa yang berbunyi seperti telur di ujung tanduk. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar bagian ini. Peribahasa ini sedang mengungkapkan tentang keadaan yang sangat membahayakan atau situasi krisis, atau bisa juga dikatakan situasi genting dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang berada dalam situasi ini pastilah hatinya tidak tenang, penuh kecemasan dan dalam ketakutan yang hebat. Bapak Ibu Saudara, rupanya bangsa Israel pernah mengalami situasi sulit dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Di awal-awal perjalanan mereka, kita bisa membayangkan betapa sukacitanya mereka karena mereka telah bebas dari perbudakan Mesir. Namun tidak berapa lama kemudian, Firaun yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir berubah pikiran. Ia memerintahkan tentaranya untuk mengejar umat Tuhan dan hendak membawa mereka kembali ke Mesir menjadi budak di Mesir. Tentara Mesir dengan peralatan perang yang lengkap dan dengan kuda-kudanya yang kuat tidak memerlukan waktu lama untuk dapat mengejar umat Tuhan pada waktu itu. Bahkan umat Tuhan dapat melihat kedatangan tentara Mesir dari kejauhan. Tentu saja sukacita, kegembiraan yang mereka rasakan berubah seketika itu juga. Mereka mengalami ketakutan, merasakan kecemasan yang hebat. Bahkan juga dalam perjalanan itu mereka sudah tidak lagi merasakan damai sejahtera. Yang ada mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai menyesal, dan mereka menyalahkan pemimpin mereka, yaitu Musa yang memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kemanusiaannya bisa saja Musa ikut panik dan menjadi marah ketika ia dipersalahkan oleh umat yang dipimpinnya. Namun demikian, Musa memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan Allah yang akan menyelamatkan ia dan seluruh umatnya. Musa meyakinkan umat Tuhan agar mereka jangan takut,
agar mereka tetap bertahan, tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Musa meyakinkan bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Dan benar bahwa apa yang diimani Musa benar terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka selamat dari kejaran tentara Firaun, bahkan mereka bisa menyeberang laut dengan cara yang ajaib. Mereka bisa selamat tiba di seberang tanpa lagi berjumpa dengan tentara Firaun yang mengejar mereka. Sebab semua tentara Firaun sudah binasa di tengah-tengah laut. Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman iman Musa dan ketaatan umat untuk bertahan dalam iman kepada Tuhan, maka mereka melihat dan merasakan cara Tuhan yang ajaib dalam menyelamatkan dan menolong kehidupan mereka. Pengalaman umat Tuhan pada waktu itu mungkin saja kita alami pada saat ini. Saat kita sedang diperhadapkan pada kesulitan oleh karena pandemi COVID-19, mungkin saat ini kita sedang berada dalam kondisi berbeban berat. Mungkin saat ini kita sedang terdesak, bahkan terjepit dan biaya hidup yang kita perlukan. Biaya sekolah anak-anak harus dipenuhi, atau mungkin ada tanggungan-tanggungan, kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar. Tetapi kita tidak mampu untuk membayarnya karena saat ini tidak ada lagi peluang kerja, tidak ada lagi kesempatan bekerja seperti sebelum pandemi COVID-19. Padahal di sisi lain kita sedang sangat memerlukan hal itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kondisi ini akhirnya ibaratnya kita terdesak dari luar dan dari dalam. Ketika kita berada dalam pandemi COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan dalam situasi sulit ini, Bapak Ibu Saudara? Dalam kemanusiaan kita mungkin kita bersungut-sungut, bahkan kita menyalahkan keadaan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bertahanlah untuk tidak bersungut-sungut. Bersabarlah dalam situasi yang kita alami. Firman Tuhan katakan, jangan bersungut-sungut, datanglah kepada Tuhan seperti apa yang diimani oleh Musa dalam kehidupannya. Mintalah pertolongan dan hikmat Allah ketika kita saat ini sedang dalam kondisi terdesak, dalam segala keadaan yang sulit yang kita hadapi. Teruslah kita bertekun dalam pekerjaan atau usaha yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan beri kita hikmat bahkan peluang, mari kita pakai semua itu, bagian itu, dengan tetap mengarahkan pandangan iman kita kepada Tuhan. Hal ini tidak mudah, tetapi Tuhan mau supaya kita tetap bertahan, kita tetap berjuang dalam segala hal yang Tuhan izinkan kepada kita. Ketika kita tetap bertahan dalam iman, maka kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan dalam kitab Ibrani mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Oleh karena itu, jangan takut Bapak Ibu Saudara, bertahanlah dalam iman dan percaya kepada Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang setia, dan dalam kesetiaannya Tuhan sanggup menolong dan memulihkan keadaan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu. Kami sadar bahwa kami seringkali takut, seringkali cemas, khawatir akan keadaan yang kami hadapi Tuhan. Ketika kami mengalami persoalan, masalah, beban hidup, tekanan-tekanan yang kami hadapi, bahkan dalam situasi sulit pandemi COVID saat ini,
Tuhan, kuatkan kami untuk tetap bertahan, mengucap syukur kepada Tuhan, bertahan dalam iman kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, bertahan untuk bisa melewati situasi ini dalam kekuatan Tuhan. Sebab seperti firman-Mu, Engkau adalah Allah yang setia, yang sanggup menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib untuk melepaskan kami dari setiap beban hidup dan kesulitan-kesulitan yang kami alami. Sungguh Tuhan, kami mau berserah dalam naungan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini kami mohon perlindungan kuasa Tuhan, kami mohon berkat Tuhan Engkau curahkan atas kami melalui usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bekerja Bapak Ibu, selamat meraih berkat Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita masing-masing. Shalom.